Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sucinda Lestari dengan NIM 2030111139. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu prinsip umum. Pada prinsip umum ada 8 prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama, prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu penuh bagi anak. Yang ketiga, prinsip keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menerapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Yang keenam, prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran. Yang ketujuh, prinsip menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlihat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, atau emosional. Yang kedelapan, prinsip pemecahan masalah. Pada prinsip ini, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkan sesuai dengan kemampuannya. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada prinsip khusus. Prinsip ini mengarahkan pada masing-masing kebutuhan anak atau kelainan yang dialami oleh sang anak. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra dibagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kekonkretan. Guru dituntut semaksimal mungkin dapat menggunakan benda-benda konkret, baik asli maupun tiruan, sebagai alat bantu atau media dan sumber belajar dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Yang B, prinsip pengalaman yang menyatu. Pada prinsip ini, pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Yang C, prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini menuntut guru agar dalam proses belajar mengajar tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak ke dalam situasi nyata, sesuai dengan tuntutan tujuan yang ingin dicapai dan bahan ajar yang diajarkannya. Yang kedua, tunarungu. Pertama, prinsip keterarahan wajah. Prinsip ini menuntut guru ketika memberi penjelasan hendaknya menghadap ke anak face to face, sehingga anak dapat melihat gerak bibir guru. Yang B, prinsip keterarahan suara. Ketika berbicara, guru hendaknya menggunakan lafal atau ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya dapat dikenali anak. Yang C, prinsip keperagaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar hendaknya disertai peragaan atau menggunakan alat peraga agar lebih mudah dipahami anak. Di samping anak dapat menarik perhatian. Yang ketiga, tunagrahita. Yang pertama, prinsip kasih sayang. Mengajar anak tunagrahita atau lamban belajar membutuhkan kasih sayang yang tulus
Guru hendaknya berbahasa yang lembut, tercapai sabar, rela berkorban, dan memberi contoh perilaku yang baik, ramah, dan super, sehingga siswa tertarik dan timbul kepercayaan yang pada akhirnya bersemangat untuk melakukan saran-saran dari guru. Yang kedua, prinsip keperagaan. Anak perlu dibawa ke lingkungan nyata, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun lingkungan alam. Bila tidak memungkinkan, guru dapat membawa berbagai alat peraga. Yang C, prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Habilitasi adalah usaha yang dilakukan seseorang agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan meski kemampuan atau potensi tersebut terbatas. Sedangkan rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, sedikit demi sedikit mengembalikan kemampuan yang hilang atau belum berfungsi optimal. Yang keempat, tunadaksa. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa yaitu pelayanan medis, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial, yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip habilitasi dan rehabilitasi di atas. Yang kelima, tunalaras. Yang pertama, prinsip kebutuhan dan keaktifan. Guru harus memberi keaktifan kepada siswa supaya kebutuhannya terpenuhi dengan mempertimbangkan norma-norma kemasyarakatan, agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, prinsip kebebasan yang terarah. Guru hendaknya mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah yang positif dan yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, prinsip penggunaan waktu luang. Guru harus membimbing anak dengan mengisi waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang keempat, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Guru harus dapat menyelami jiwa anak di mana letak ketidakselarasan kehidupan emosinya. Selanjutnya, mengembalikannya kepada kehidupan emosi yang tenang, laras, sehingga rasa kekeluargaannya menjadi pulih kembali. Yang kelima, prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Guru hendaknya secara perlahan-lahan berupaya menggantikan posisi ketua kelompoknya menjadi tokoh idola siswa dengan cara melindungi siswa dan berangsur-angsur kelompoknya berganti dengan teman-teman sekelasnya dan setia kawannya berganti kepada teman-teman sekelasnya yang pada akhirnya mereka akan merasa senang bersekolah. Yang keenam, prinsip minat dan kemampuan. Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Yang ketujuh, prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Guru harus berusaha mengidentifikasi problem emosi yang disandang anak, kemudian berupaya menghilangkannya untuk diganti dengan sifat-sifat yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. Yang kedelapan, prinsip disiplin. Guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberi keteladanan dan pembinaan dengan sabar. Yang kesembilan, prinsip kasih sayang. Dengan demikian, melalui prinsip umum dan prinsip khusus tersebut, diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta efektif dan efisien kepada anak berkebutuhan khusus. Sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran yang akan diharapkan dapat dicapai dengan baik. Baiklah, pada video kali ini itu yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.